Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Merlin Daong dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya dengan prodi akuntansi. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dari mata kuliah metode penelitian. Sebelum saya mempresentasikan, saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Dr. Taudlikul Afkar, SPD MPD MAK, yang sudah membimbing saya dalam mata kuliah metode penelitian ini. Latar belakang dalam penelitian ini adalah keberadaan bank dalam perekonomian merupakan kebutuhan yang sulit untuk dihindarkan. Salah satu indikator keberhasilan suatu perusahaan ini, termasuk dalam bank ini, adalah jika perusahaan tersebut tercatat dalam perdagangan pasar modal. Pasar modal di Indonesia dapat terkenal dengan namanya Bursa Efek Indonesia atau biasanya disingkat dengan nama BEI. Pasar modal juga menjadi tolak ukur bagi perusahaan untuk bisa menilai baik atau tidaknya kinerja keuangan yang ada pada perusahaan tersebut. Menurut Kashmir pada tahun 2012 mengatakan bahwa ada beberapa rasio-rasio keuangan yang menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan, seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Penelitian ini saya fokuskan pada dua rasio, yaitu rasio likuiditas dan rasio profitabilitas pada salah satu bank yang terkenal di Indonesia, yaitu PT Bank Sentral Asia atau biasanya disebut dengan Bank BCA. Di sini ada dua rumusan masalah yang saya bentuk. Yang pertama, bagaimana pengaruh likuiditas terhadap harga saham dari PT Bank Sentral Asia pada periode tahun 2019 sampai tahun 2020. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap harga saham dari PT Bank Sentral Asia pada periode tahun 2019 sampai tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, mengetahui pengaruh likuiditas terhadap harga saham PT Bank Sentral Asia pada periode tahun 2019 sampai tahun 2020. Yang kedua, mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap harga saham PT Bank Sentral Asia pada periode tahun 2019 sampai tahun 2020. Untuk penelitian terdahulu, di sini saya mengambil 10, tentunya yang berhubungan dengan likuiditas, profitabilitas, dan harga saham. Di sini saya mengambil ada yang tahun 2013, tahun 2014, tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020. Seperti yang tertera di belakang saya. Untuk landasan teori sendiri terbentuk menjadi 6. Yang pertama, rasio keuangan. Yang kedua, rasio likuiditas. Yang ketiga ada rasio profitabilitas. Yang keempat, pasar modal. Yang kelima, Bursa Efek Indonesia atau lebih dikenal dengan BEI. Dan yang keenam, ada harga saham. Untuk kerangka konseptual, di sini ada dua variabel. Yang pertama variabel X, yang kedua variabel Y. Untuk X1-nya yaitu likuiditas, untuk X2-nya ada profitabilitas yang mengacu pada variabel Y yaitu harga saham. Di sini juga ada dua pengaruh, yang pertama pengaruh parsial, yang kedua pengaruh simultan. Untuk rancangan penelitian yaitu yang pertama menyusun variabel, yang kedua melanjut ke populasi dan sampel. Di sini diambil dari laporan tahunan atau annual report dari PT Bank Sentral Asia yang terdaftar di BEI pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Lalu ada pengumpulan data yaitu metode dokumentasi, lalu ada metode analisis data yaitu ada uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan hipotesis yaitu uji T dan uji F. Lalu hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Sekian yang bisa saya sampaikan dan presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.